Perkenalkan, nama saya Liana Lolo dengan NIM 218611065, program studi Teknik Informatika, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mendeteksi kematangan buah menggunakan metode perbandingan kadar warna. Yang pertama, latar belakang. Kematangan buah biasanya ditentukan oleh beberapa parameter. Di antaranya adalah dari parameter ukuran, berat, ciri warna, dan keharuman dari buah tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeteksi buah berdasarkan sifat geometris tingkat kebulatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kematangan buah berdasarkan ciri warna. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu manusia untuk mendeteksi buah berdasarkan fitur tingkat kebulatan dari buah dan mengidentifikasi kematangannya berdasarkan ciri warna pada kulit buah. Yang kedua, sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut seperti sistem pemilih kematangan buah otomatis. Penelitian terkait. Yang pertama, sistem pengenalan pola. Pengenalan pola bertujuan menentukan kelompok atau kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh pola tersebut. Terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam pengenalan pola. Yang pertama, pengenalan pola secara statistik. Yang kedua, pengenalan pola secara sintaktik. Penelitian terkait yang kedua, deteksi buah dan identifikasi kematangannya. Ada beberapa penulisan ilmiah yang pernah dilakukan terkait penelitian tentang deteksi jenis buah dan identifikasi kematangannya dari sisi warna kulit buah, diantaranya yaitu yang pertama, Tomato Detection for Robotic Vision Harvesting System in Greenhouse oleh Yin Ye Chai, SX Yang GS. Yang kedua, New Method for Fruit Recognition System oleh Wu Chai Seng, Syed Hadi Mirisai. Yang ketiga, klasifikasi tingkat kematangan varietas tomat merah dengan metode perbandingan kadar warna oleh Ari Novianto. Landasan teori. Yang pertama, tomat. Tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan. Dari Meskiso sampai Peru, kata tomat berasal dari kata dalam bahasa Nahuatl, di mana tomat merupakan keluarga dekat dari kentang. Yang kedua, pengolahan citra. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra atau image processing, khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitas lebih baik. Ketiga, citra digital. Citra digital adalah representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Yang keempat, histogram warna. Histogram warna atau color histogram adalah representasi distribusi warna dalam sebuah gambar yang didapatkan dengan menghitung jumlah piksel dari setiap bagian frame. Landasan teori yang kelima, jaringan syaraf tiruan, yaitu salah satu representasi buah dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Kemudian landasan teori yang keenam yaitu perseptron, biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear.
kerangka pikir. Yang pertama, produksi tomat di Indonesia meningkat. Yang kedua, pemanfaatan tomat di masyarakat hanya terbatas sebagai sayuran segar, campuran dari dalam pembuatan sayuran olahan atau diolah menjadi sari buah. Ketiga, felpa sebagai produk pangan hasil pemanfaatan dan pengolahan tomat. Keempat, felpa sebagai produk pangan hasil pemanfaatan dan pengolahan tomat. Yang kelima, penggantian madu dari memenuhi sifat fisikokimia dan sensori felpa. Yang keenam, perlu dilakukan formulasi kombinasi antara konsentrasi tomat dan madu untuk mengetahui sifat fisikokimia dan sensori felpa tomat dengan pemanis madu. Yang ketujuh, madu merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi dan senyawa fungsional. Yang kedelapan, pemanfaatan madu sebagai pemanis dan sumber senyawa fungsional masih jarang digunakan dalam pembuatan felpa. Waktu dan tempat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2021. Kemudian tempat penelitian ini dilaksanakan di Toraja Utara, khususnya di Pasar Bodo. Bahan penelitian. Yang pertama, data primer. Wawancara, yaitu pencarian data dan informasi dengan langsung atau tanya jawab terhadap kematangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data didapat dengan cara menelaah dokumen yang mempunyai data atau yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Alat penelitian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah aplikasi sistem pendeteksian kematangan pada buah adalah seperangkat komputer dengan spesifikasinya. Software yang digunakan untuk menunjang pembuatan sistem pendeteksian kematangan buah. Kemudian brainware yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi sistem pendeteksian kematangan pada buah antara lain rekayasa pengetahuan, programmer, dan user. Proses penelitian yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan buku, artikel, jurnal, makalah atau situs internet yang berhubungan dengan sistem pendeteksian kematangan, terutama yang berhubungan dengan metode-metode pada fisik komputer. Yang kedua, menyaring referensi-referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga diperoleh data-data yang relevan. Analisis dan perencanaan. Mempelajari dan menganalisis cara kerja metode-metode pada fisik komputer. Dari hasil analisis, dibuat sebuah rancangan aplikasi dengan metode yang dipilih. Pemrograman atau coding. Melakukan pemrograman berdasarkan rancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7 dan Engine basis data, menggunakan Borland database, Engine paper, tabel, paradox. Kemudian pembahasan hasil. Melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat, membuat ringkasan tabel hasil pengujian dari hasil uji coba yang telah dibuat, flowchart penelitian, yaitu mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, desain, coding, tes, implementasi, kemudian selesai. Jadwal penelitian. Pertama, penyusunan laporan dan survei lokasi. Yang kedua, seminar proposal. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, penyusunan laporan. Itulah presentasi
kasih dari saya. Sekian dan terima kasih.